네, 비록 우리 A 대표팀이 지금 5전 5패지만은 그래도 저는 그 경기를 보면서 Pelatih Kepala Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menegaskan bahwa seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi tantangan di Piala Dunia U17 2025 Qatar. Garuda Muda akan mengawali langkah mereka di ajang bergengsi ini dengan menghadapi Zambia pada Selasa 4 November 2025 mendatang di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar. Setelah menjalani 3 laga uji coba di Dubai menghadapi Paraguay, Pantai Gading dan Panama, skuad Garuda Muda bertolak ke Qatar pada 1 November dan kini sudah tiba dalam kondisi prima. Setelah 3 kali uji coba di Dubai menghadapi Paraguay, Pantai Gading dan Panama, kami berangkat ke Qatar tanggal 1 kemarin. Bersyukur kami tiba dengan selamat dan seluruh pemain dalam kondisi siap, ujar Nova. Nova menjelaskan, sejak awal pembentukan tim, target utama memang untuk tampil di Piala Dunia U17. Proses panjang telah dijalani sejak ajang Piala AFF, kualifikasi hingga Piala Asia U17, dengan kerja keras dan konsistensi dari para pemain muda Indonesia. Namun, Nova menegaskan bahwa pencapaian di Piala Dunia bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Ia berharap para pemain dapat terus berkembang hingga menembus Timnas Indonesia Senior. Piala Dunia ini adalah level tertinggi di usia mereka, dan saya ingin mereka menikmati prosesnya. Saya lebih senang kalau para pemain ini nantinya bisa bermain di Timnas Senior daripada hanya sukses di satu turnamen, karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia, tambahnya. Nama Ratu Tisha tiba-tiba menjadi perbincangan karena desakan publik yang memintanya untuk memimpin PSSI menggantikan Erick Thohir. Hal ini karena gelombang kekecewaan supporter terhadap performa Timnas Indonesia yang baru saja gagal lolos Piala Dunia 2026 Qatar. Kritik tajam supporter langsung menyasar pada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Keputusan Erick Thohir mengganti pelatih Sintayong dengan Patrick Kluivert di tengah kompetisi dianggap sebagai biang kekacauan. Di tengah badai hujatan terhadap kepemimpinan Erick Thohir, publik ramai-ramai menyuarakan satu nama sebagai sosok yang paling layak memegang kendali, yakni Ratu Tisha. Desakan untuk mengganti Erick Thohir dengan Ratu Tisha pun viral, bahkan disertai permintaan agar pelatih lama, Sintayong, kembali didatangkan. Di saat yang bersamaan, Ratu Tisha resmi dicopot dari Ketua Komite Teknis dan Pengembangan PSSI oleh Erick Thohir pada 16 September 2025. Meskipun dicopot, Ratu Tisha masih memegang jabatan yang sangat strategis di PSSI. Hingga kini, dia tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 2 PSSI periode 2023-2027. Dengan posisi itu, Ratu Tisha tetap memiliki andil besar dalam pengambilan keputusan dan arah kebijakan sepak bola nasional. Hal itu mencakup strategi organisasi, hubungan internasional, hingga pengembangan kompetisi. Bukan hanya di level nasional, kiprah Ratu Tisha juga diakui di kawasan Asia Tenggara. Sejak 2019, dia aktif menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN, sebuah jabatan penting yang menempatkannya dalam jaringan sepak bola regional. Bek sayap Timnas Indonesia, Calvin Verdong, kembali tampil penuh saat Lille OSC meraih kemenangan tipis 0-1 atas Angers SGO Minggu waktu setempat. Calvin Verdong dipercaya tampil sejak menit pertama sebagai bek kiri dan mencatatkan performa solid sepanjang laga. Berdasarkan data resmi Ligue 1, pemain kelahiran Dordrecht itu mencatat 88% akurasi umpan. Verdong juga aktif dalam fase bertahan dengan 11 kali pemulihan bola, 3 kali sapuan, 2 intersepsi, dan 1 blok penting. Verdong juga berhasil memenangkan 2 duel udara dari 3 percobaan, membantu lini belakang Lille menjaga gawang mereka tetap aman tanpa kebobolan. Meski tak banyak terlibat dalam serangan, dengan catatan 0 tembakan dan tanpa sentuhan di kotak penalti lawan, kontribusinya di sisi pertahanan terbukti krusial dalam menjaga keunggulan tim. Kemenangan Lille ditentukan oleh gol tunggal Felix Correa di penghujung babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+2, setelah menerima umpan terobosan dari Ayub Baudi. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta di laga ini dan memastikan 3 poin bagi tuan rumah. Mainz Hilgers mengalami cedera paling ditakuti pesepak bola dalam sesi latihan bersama FC Twente. Kabar menyedihkan datang dari bek timnas Indonesia, Mainz Hilgers.
Hilgers sebenarnya sedang menjalani musim yang tak diinginkan bersama FC Twente di Liga Belanga. Pemain 24 tahun itu mengalami kegagalan transfer pada hari terakhir perpindahan pemain pada September lalu. Mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sempat mempersilahkan Hilgers tak memenuhi panggilan Garuda demi mengurus pindah klub. Nyatanya kepindahan itu tak terjadi dan sang bek tengah bagaikan pemain terbuang di klubnya. Hingga memasuki November, Hilgers belum pernah bermain bagi FC Twente di seluruh ajang musim ini. Lantas pada Sabtu hari ini, palu godam menimpa karir Hilgers yang sedang anjlok. Media Belanda, Football Premier, mengungkap ia mengalami cedera cruciate ligament atau yang biasa disebut ACL. Mees Hilgers mengalami cedera lutut serius pekan ini saat sesi latihan FC Twente. Pengujian rumah sakit menunjukkan robeknya otot cruciate ligament. Demikian laporan Football Premier. Dengan cedera tersebut, Hilgers dengan demikian akan absen hingga musim 2025-26 berakhir. Kabar buruknya, kontrak Hilgers bersama Twente akan habis pada akhir musim ini. Pemilik 4 caps timnas Indonesia itu tampak akan meninggalkan klub masa kecilnya dalam keadaan cedera ACL. Begitu pula, Hilgers tak akan bisa membela timnas Indonesia pada 3 jeda internasional mendatang. Sintayong mengatakan akan memprioritaskan timnas Indonesia sebagai pilihan pertama dalam melatih jika mendapatkan tawaran. Sintayong saat ini berstatus menganggur atau tanpa klub setelah dipecat Ulusan HD 2 pekan lalu. Posisi STY itu sama dengan timnas Indonesia yang baru memutuskan berpisah dengan Patrick Kluivert pada minggu lalu. Setelah tidak lagi bekerja sama dengan Kluivert, timnas Indonesia terus dikaitkan dengan Sintayong. Dalam wawancara, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku akan memprioritaskan skuad Garuda sebagai pilihan utama. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia. Bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya, kata Sintayong. Meski begitu, Sintayong terang-terangan menyebut sejauh ini belum ada tawaran dari PSSI untuk membawanya kembali ke Indonesia. Bek Leeds United Pascal Strujic mengunggah bendera merah putih. Sontak hal ini bikin geger pencinta sepak bola tanah air. Strujic diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak sang ayah. Namanya santer dikaitkan dengan skuad Garuda karena komentarnya di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Piroe. Dia menyebut Joel Piroe sebagai penyerang Indonesia, pemain Indonesia, sambil menyertakan emot ikon bendera merah putih. Tak lama kemudian giliran Joel Piroe yang mengomentari akun Instagram Strujic. Indonesia memanggil, tulis Joel Piroe. Komentar mereka jelas menimbulkan spekulasi. Ada yang beranggapan jika Strujic berminat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ada pula yang beranggapan jika mereka hanya bercanda dan melakukan sarkas. Sebab banyak fans Garuda yang mengemis agar para pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Tapi yang jelas, kolom komentar Strujic langsung diserbu fans timnas Indonesia. Mereka berharap bek 25 tahun itu benar-benar ingin memperkuat Garuda. Harapan fans timnas Indonesia tak ada salahnya. Perlu diingat, pencinta sepak bola tanah air juga sempat memohon Kevin Dix dan Mees Hilgers untuk memperkuat Garuda. Kini harapan itu jadi nyata. Hilgers dan Dix sudah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat Garuda. Jika Strujic benar membela Indonesia, Sintayong dijamin full senyum. Benteng pertahanan Garuda bakal sangat kokoh lantaran ada Dix, Jai Itzes, hingga Mees Hilgers. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix tampil 90 penuh saat Borussia Mönchengladbach membabat St. Pauli dalam lanjutan Bundesliga Jerman 2025-2026. Berlangsung di Stadion Millerntor, Jerman, Sabtu malam WIB, skor St. Pauli versus Gladbach ditutup 4-0. Kevin Dix DKK sukses mengemas 3 poin. Keempat gol Gladbach datang dari brace Haris Tabakovic, Shuto Machino, dan Oscar Fraulo. Ini jadi kemenangan berturut-turut untuk Gladbach dari 2 laga terakhir. Kevin Dix menjadi starter untuk Borussia Mönchengladbach. Menghadapi St. Pauli, Kevin Dix menunjukkan penampilan gemilangnya. Salah satunya terlihat dengan menggagalkan serangan St. Pauli di menit ke-24 dan 56. Melihat dari laman Fotmob, Kevin Dix mencatatkan 8 sapuan dan 2 blok. Ia juga diketahui mencatat 2 intercept. Kevin Dix juga unggul dalam hal duel udara. Dari total 5 duel, ia sukses mencatat 4 sukses duel udara. Untuk sisi penyerangan, Kevin Dix tak begitu menonjol, sebab ia hanya mengirim 1 umpan kunci ke sepertiga terakhir St. Pauli. Kendati demikian, bek timnas Indonesia itu mendapat rating yang relatif tinggi, yaitu 7,8. Rating Kevin Dix tersebut paling tinggi di antara 2 rekannya di lini belakang.
PSSI diminta jangan lama-lama mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia.